Salam jumpa lagi dengan Bogi MRI Channel. Pada bagian 2 episode 15 akan dibahas masalah aspek yuridis Basel 1 dan Basel 2. Pertama, paket kebijakan deregulasi perbankan 1991. Sebagai tindak lanjut dari paket kebijakan 27 Oktober 1988 atau Pakto 27, maka pemerintah menerbitkan paket kebijakan 28 Februari 1991 atau disebut PAKFEB 1991. Dalam PAKFEB 1991 disebutkan bahwa Pakto 27 telah menyebabkan hal-hal sebagai berikut. 1. Sejak Oktober 1988 hingga Januari 1991, jumlah bank meningkat dari 63 menjadi 174. Dan jumlah kantor bank meningkat dari 2.372 menjadi 4.500. 2. Kebutuhan tenaga kerja profesional meningkat dan perubahan teknik dan operasional serta pola pikir serta sikap yang lebih bertanggung jawab dalam mengamankan kepentingan masyarakat. 3. Dalam menghadapi globalisasi dan persaingan internasional, maka secara bertahap perbankan di Indonesia mengikuti aturan-aturan yang berlaku secara internasional. Ukuran yang berlaku secara internasional tersebut mengacu pada rekomendasi Komite Basel. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penyempurnaan sistem pengawasan dan pembinaan bank yang memuat prinsip-prinsip. 1. Penyempurnaan atas pendekatan strategi dan tata cara pengawasan dan pembinaan bank. Dan 2. Revisi Undang-Undang Perbankan yang memuat ketentuan terkait aspek kesehatan bank, antara lain perizinan, kepemilikan, kepengurusan, dan pedoman operasional atas dasar prinsip kehati-hatian atau prudential regulation, antara lain termasuk permodalan, laporan, tingkat kesehatan bank, dan tindak lanjut pengawasan bank, dan lain-lain. Alasan yuridis pengaturan sistem pengawasan dan pembinaan bank oleh pemerintah, yaitu melalui PAKFEB 1991, karena pada waktu itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, kedudukan BI sebagai pembantu pemerintah. Dalam melaksanakan fungsi tugas dan wewenangnya, BI harus berdasarkan kebijakan pemerintah dan harus berkoordinasi dengan Dewan Moneter. 2. Kebijakan BI dalam implementasi Basel I dan Basel II. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa adopsi Basel I 1988 paling tidak ada dua alasan. 1. Agar perbankan di Indonesia dapat bersaing dengan bank-bank di lingkungan internasional. Dan 2. Bahwa dalam rangka penyempurnaan pengawasan dan pembinaan bank, pemerintah bermaksud menerapkan ketentuan-ketentuan yang memuat prinsip kehati-hatian atau prudential regulation, termasuk permodalan bank yang mengacu pada Basel I 1988. Dalam rangka mengadopsi Basel I 1988, BI tidak dapat bertindak sendiri, harus didukung oleh pemerintah. Karena BI adalah pembantu pemerintah, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang menyatakan bahwa tugas pokok BI adalah membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dan 2. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja. Selain itu, BI dalam menjalankan tugas pokok tersebut harus berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang dibantu oleh suatu Dewan Moneter. Sedangkan alasan BI untuk menerapkan Basel II 2004 dilandasin pemikiran bahwa dokumen tersebut memuat kerangka permodalan bank yang diterapkan melalui kombinasi 3 aktivitas utama, yaitu
pelaksanaan pengawasan efektif, disiplin pasar yang konsisten, dan operasional bank berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini menekankan pentingnya kesesuaian kecukupan modal bank dengan resiko yang dihadapi oleh bank, dan adanya insentif bagi peningkatan kemampuan manajemen resiko bank. Dalam rangka implementasi Basel 1 1988 dan Basel 2 2004, paling tidak ada 3 permasalahan juridis yang muncul sebagai berikut. Pertama, apakah Basel 1 1988 dan Basel 2 2004 bagi bank umum di Indonesia telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? Kedua, apakah BI mempunyai kewenangan untuk menerbitkan PPI terkait dengan implementasi Basel 1 1988 dan Basel 2 2004 bagi bank umum di Indonesia, khususnya terkait dengan pengaturan permodalan bank? Ketiga, apakah PPI dapat dipergunakan sebagai landasan juridis dalam implementasi Basel 1 1988 dan Basel 2 2004 bagi bank umum di Indonesia, khususnya terkait dengan pengaturan permodalan bank? Di samping itu, terkait dengan OJK muncul isu hukum yang keempat, yaitu bagaimana pengaturan dan pengawasan bank di Indonesia pasca terbentuknya OJK. Apabila video ini bermanfaat bagi Anda, silahkan klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih.